Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah At-Taghabun, yaitu pada ayat ke-14 sampai dengan 18 insyaallah, yang mana pada paragraf ini berjudul peringatan agar waspada terhadap fitnah pasangan hidup, anak dan harta, serta perintah bertakwa dan berinfak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Wa in ta'fu, dan jika kalian memaafkan, wa tasfahu, dan berlapang dada, menyantuni, wa taghfiru, dan mengampuni mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian. Wallahu 'indahu ajrun 'azim, dan di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Fattaqullaha, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, mastata'tum, sekuat kemampuan kalian, wasma'u, dan dengarkanlah, wa ati'u, dan taatlah, wa anfiqu, dan infakkanlah,
khairal li anfusikum, harta yang baik untuk diri kalian. Wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. In tuqridullaha qardan hasanah, jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, niscaya Allah akan melipat gandakan balasan untuk kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kepada kalian. Wallahu syakurun halim, dan Allah maha mensyukuri lagi maha penyantun. Ayat terakhir, alimul ghaibi wasyahadah, Allah adalah zat yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata. Al-Azizul Hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berikutnya jamaah sekalian, tentang sebab turunnya ayat-ayat ini. Pada ayat ke-14 diceritakan oleh Tirmidzi, Hakim, dan Ibnu Jarir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ia berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian juga anak kalian yang sebagai musuh. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, turun berkaitan dengan sejumlah orang dari penduduk Mekah. Mereka masuk Islam, lalu istri-istri dan anak-anak mereka tidak mau jika mereka tinggalkan untuk menyusul Rasulullah SAW ke Madinah. Namun pada akhirnya mereka pun datang juga ke Madinah, baik itu yang para suami yang tertahan ataupun para istri tersebut yang tidak mau ditinggal. Pada akhirnya mereka masuk Islam dan menyusul ke Madinah. Nah, pada saat mereka datang kepada Rasulullah SAW, mereka melihat ternyata orang-orang yang lebih dulu berhijrah sebelum mereka telah mengalami kemajuan yang pesat dalam memiliki pemahaman tentang agama, karena mereka ngaji, berguru kepada Rasulullah SAW pada saat berada di Madinah lebih leluasa. Sementara mereka yang berada di Mekah tidak mendapat bimbingan dari Rasulullah SAW. Ya, mereka para suami ini menyesal dan protes, menyesalkan terhadap apa yang dilakukan oleh para istri tersebut yang menahan tidak boleh berangkat ke Madinah. Mereka pun ingin menghukum istri-istri dan anak-anak mereka itu karena telah membuat mereka terlambat berhijrah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan pada akhir ayat ini, wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru, kalau kalian memaafkan, lapang dada, memberikan ampunan, itu khairul, lebih baik ya. Jadi tidak boleh jengkel sebentar saja, tapi tidak boleh terus menerus ya. Tetap harus memberikan maaf kepada keluarganya. Nah, inilah ya yang menjadi latar belakang turunnya ayat 14 ini. Ada sebagian yang kaum muslimin yang semangat hijrahnya luar biasa, yang pernah kita ceritakan tentang latar belakang turunnya surah di antara ayat-ayat ya di surah Al-Mumtahanah. Walaupun mereka tidak diikuti oleh anggota keluarganya, tetapi mereka tetap semangat. Walaupun mereka tertahan, tidak boleh membawa harta benda
yang mereka miliki pada saat di Mekah, karena semangat hijrahnya luar biasa ke Madinah, mereka tetap berangkat ke Madinah. Yaitu diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya di Mekah, punya properti, aset yang banyak, karena beliau adalah pedagang sukses di Mekah. Dan istrinya tidak mau diajak ke Madinah. Para tokoh Quraisy mengancam, kalau kamu ikut suamimu, ya kamu nggak mendapat apa-apa. Nah, rupanya istrinya lebih condong ke harta dunia, ya ditinggal di Mekah ya. Baru beberapa saat berikutnya menyusul ya, suaminya ke Madinah. Nah, itu sebagian kasus. Nah, sebagian yang kita ceritakan di sini latar belakangnya, suaminya mungkin tidak tega meninggalkan keluarganya, istri anak-anaknya di Mekah, sehingga para suami pun ikut terlambat datang ke Madinah ini. Ketika datang ke Madinah, melihat para sahabat muhajirin yang sudah terlebih dahulu hijrah ke Madinah ini sudah banyak yang menjadi ulama, fuqaha, sudah pinter-pinter, ibarat sekolah itu sudah kelas tinggi. Nah, sementara mereka ini baru menyusul. Nah, itulah yang menjadikan menyesal para suami ini. Tetapi Allah Ta'ala memberikan anjuran, ya maafkan ya apa yang dilakukan oleh anggota keluarga tersebut. Nah, ini latar belakang turunnya ayat 14. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha bin Yasir, ia berkata, surah At-Taghabun seluruhnya turun di Mekah kecuali ayat-ayat yang telah tersebut di atas. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum. Ayat ini turun menyangkut Auf bin Malik al-Ashja'i. Kalau tadi Abdullah bin Abbas menceritakan pada umumnya ya, kaum muhajirin yang terlambat berhijrah tadi, tetapi riwayat dari Ibnu Jarir ini lebih definitif disebutkan namanya, yaitu Auf bin Malik al-Ashja'i. Ia adalah laki-laki yang memiliki keluarga atau istri dan anak. Jika ia hendak pergi ikut berperang, mereka pun menangisinya, lalu berkata, kepada siapa kamu serahkan kami? Ia pun terenyuh dan merasa kasihan, sehingga akhirnya ia pun mengurungkan keinginannya untuk pergi. Lalu turunlah ayat ini dan ayat-ayat setelahnya sampai akhir surah di Madinah. Nah, jadi ini lebih spesifik ya, yaitu cerita Auf bin Malik al-Ashja'i, bukan kaitannya dengan hijrah tetapi dengan peperangan ya, tidak diceritakan secara definitif, tetapi kalau konteksnya adalah perang atau jihad, berarti posisi Auf bin Malik al-Ashja'i dan keluarganya ini sudah berada di Madinah, bukan di Mekah lagi ya. Agak sedikit berbeda dengan yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas tadi. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas juga disebutkan, ia berkata, ada seorang laki-laki ingin berhijrah, lalu dihalang-halangi oleh istrinya. Ia pun berkata, sungguh demi Allah, jika Allah mengumpulkan antara aku dan kalian di Darul Hijrah atau di Madinah, niscaya aku akan melakukan begini dan begitu. Allah pun menyatukan mereka kembali di Madinah, lalu Allah pun menurunkan ayat ini. Nah, ini juga mirip ya seperti yang diceritakan sebelumnya. Jadi memang sababun nuzul ini berbagai macam versi riwayat yang satu sama lain saling melengkapi ya. Semua saling melengkapi dan tidak saling bertabrakan ya. Semua cerita-cerita ini adalah dalam rangka menambah khasanah informasi. Berikutnya pada ayat ke-16 ini, fattaqullaha mastata'tum ya. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, ketika turun ayat yang memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya,
yaitu ayat yang sering dibaca para khotib pada saat menyampaikan khutbah Jumat ya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Ayat 102 surah Ali Imran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Maka realisasi perintah tersebut pun begitu berat bagi orang-orang. Mereka mengerjakan sholat hingga kaki mereka bengkak-bengkak dan dahi mereka luka-luka. Saking semangatnya untuk menunaikan tuntutan dalam ayat ini, bertakwa dengan yang sesungguhnya, yang serius, haqqa tuqatih. Lalu Allah pun menurunkan ayat 16 surat At-Taghabun ini untuk meringankan kaum muslimin. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan semampu kalian. Nah, jadi jemaah sekalian, para ulama berbeda pendapat ya tentang surah Ali Imran 102 penggalan yang pertama, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini para ulama beda pendapat, apakah hukumnya masih berlaku yang disebut dengan ayat yang muhkamah, yang hukumnya masih berlaku, ataukah mansukhoh, ataukah ayat ini terhapus oleh surah At-Taghabun ayat 16 ini. Itu para ulama beda pendapat. Nah, sebagian mengatakan bahwasanya ayat 102 ini penggalan pertama terhapus. Kalau yang kedua nggak ada masalah, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tidak ada masalah, tidak ada perbedaan maksudnya ya. Semua sepakat ayat ini berlaku hukumnya. Nah, tapi untuk penggalan ittaqullaha haqqa tuqatih ini, sebagian mengatakan terhapus berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas ini. Lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat 102 itu, syaqqa dzalika 'alal muslimin, menjadikan hal itu berat kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Li'anna haqqa tuqatih, karena apa makna haqqa tuqatih? Yaitu an yuta'a fala yu'sa tarfata ainin. Hendaklah Allah ditaati dan tidak boleh ditentang sama sekali, tarfata ainin, walaupun sekejap mata saja tidak boleh. Jadi konsekuensi haqqa tuqatih menurut Abdullah bin Abbas yaitu setiap kaum muslimin, setiap manusia harus bertakwa, harus taat kepada Allah, tidak boleh bermaksiat. Maksiat artinya menentang ya, tidak boleh menentang kepada Allah Ta'ala walaupun sekejap mata. Wa an yashkura fala yukfar, harus disyukuri, tidak boleh diingkari nikmat-nikmatnya. Wa an yudhkar fala yunsa, harus diingat terus, tidak boleh dilupakan. Wal ibadu la taqata lahum bidzalik, sedangkan orang-orang, para sahabat tidak mampu mengerjakan seperti itu. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah, maka Allah turunkan ayat ini, ayat 16 di surah At-Taghabun. Wa nasakhat atau wa nusikhat awwaluha, dan dihapus penggalan yang pertama, walam yunsakh akhiruha, dan tidak dihapus penggalan yang terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pendapat dari Abdullah bin Abbas ya. Jadi jemaah sekalian, ini sekaligus sebagai informasi ya, wacana bagi kita semuanya. Rupanya pesan takwa yang sering disampaikan para khotib Jumat di mimbar Jumatnya ini, ayatnya masih ada perbedaan pendapat. Paham ya? Jadi dalam hal ini silakan kita mengambil hikmah pelajaran, tetapi kalau tingkatan sahabat saja
Mereka adalah generasi terbaik umat, semangat dalam ibadahnya luar biasa, dan dalam hal yang lain-lainnya masih keberatan dalam menjalankan konsekuensi haqqatuqati, apalagi kita gitu loh. Nah, ini menunjukkan Allah Ta'ala itu sangat sayang kepada kita. Allah begitu rahmahnya kepada kita sehingga memberikan keringanan di dalam ayat 16 surah Taghabun ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah Ta'ala tetapi semampu kalian. Intinya silakan dimaksimalkan tapi jangan melebihi batas. Ojo ngoyo-ngoyo qiyamul lail sampai 100 rakaat misalnya. Monggo silakan kalau mampu ya. Para ulama dulu sebagian mampu. Abu Hanifah itu luar biasa kekuatan qiyamul lailnya. Para sahabat generasi tabi'in itu luar biasa dalam kemampuan untuk bermunajat, untuk melakukan ibadah itu luar biasa. Tapi itu ya generasi-generasi yang kalau saya posisikan ini mereka para wali yang memang punya kelebihan dalam bab itu. Nah, sementara kita manusia biasa, silahkan kita meniru semampu kita dan jangan sampai mengurangi hak-hak orang lain. Wiritan terus mulai subuh sampai duhur misalnya. Nah, jadi kita jangan hanya mengejar dari sisi kuantitas ya. Ada salah seorang istri Rasulullah yang luar biasa, wiritan mulai habis subuh sampai waktu duha. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu ditegur dan diberikan, maukah kamu aku ajarkan wirid yang simple tetapi pahalanya tidak lebih sedikit daripada wiritan sepanjang waktu habis subuh sampai duha. Itu ada di rangkaian doa pagi ya dalam wirid ma'thurat itu. Ini menunjukkan pada saat kita beribadah itu bukan semata-mata mengejar kuantitas ya, tetapi yang lebih utama kualitasnya ya, kualitas itulah yang kita utamakan karena ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Ini terkait dengan ayat 16 ya, sababun nuzulnya. Berikutnya tentang munasabatul ayat, persesuaian daripada ayat. Setelah memerintahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala dan taat pada Rasulnya, Allah memperingatkan agar hati-hati dan waspada terhadap pasangan hidup dan anak-anak yang menghambat dalam menjalankan ketaatan. Kemudian Allah menerangkan bahwa harta dan anak adalah fitnah atau ujian. Karena itu harus waspada dan hati-hati. Kemudian Allah memerintahkan untuk bertakwa dan berinfak di jalan Allah dengan menegaskan pelipat gandaan pahala bagi orang-orang yang berinfak dan maghfirahnya kepada mereka. Ini munasabah kaitan antara paragraf ini dengan pembahasan yang sebelumnya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan pada ayat ke-14 yang mana kita diingatkan di sini, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara para istri, para anak yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka ya. Jadi kalau kita di dunia parenting biasanya kita diingatkan ya tentang tipe-tipe anak yang perlu untuk menjadi bahan perhatian kita. Harapannya kita memiliki anak-anak yang ideal ya, sebagaimana disebutkan di surah Al-Furqan ayat 74. Itu doa-doa kita yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, itu obsesi kita semuanya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di antara para istri ya, kemudian keturunan kami itu generasi yang menjadi penyejuk pandangan, qurrata a'yun ya, dengan ibadahnya yang semangat, dengan akhlaknya yang baik, akidahnya yang lurus, prestasinya yang membanggakan. Nah, itu membuat kita senang ya. Menyejukkan pandangan itu artinya menyenangkan kita, membahagiakan ya. Nggak sepet moto ini kalau melihat anak-anak kita, tapi bangga dan bersyukur. Itu maksudnya qurrata a'yun. Ini idealnya generasi anak-anak yang menjadi qurrata a'yun. Tetapi ada juga tipe anak yang menjadi fitnah, cobaan, bahkan
menjadi musuh ini yang perlu untuk kita waspadai. Nah, masing-masing kita berbeda rezekinya ya, anak-anak antara satu dengan yang lain. Kita diberikan karunia anak ini nikmat yang besar ya. Sebagian di antara kita, di antara saudara, famili atau para sahabat kita, ada yang sudah menikah bertahun-tahun ya, puluhan tahun tidak diberikan anak. Lah kita berapa tahun panjenengan dulu ya, ada 1 tahun 2 tahun sudah dikarunia anak. Ini luar biasa, harus disyukuri dan dijaga amanah tersebut sampai kapanpun ya, walaupun mereka sudah menikah, sudah punya anak, kita punya cucu, tetap penjagaan itu kita lakukan, pengawasan dan pendampingan itu ya. Karena apabila kita ini menjadi orang tua yang soleh, orang tua yang baik, maka akan memberikan dampak keberkahan untuk anak-anak kita. Jadi ceritanya begini ya, pada saat ada sekedar ilustrasi ya, terkait dengan keberkahan anak-anak itu dipengaruhi oleh kesolihan dari orang tuanya. Bisa kita baca di surah Al-Kahfi ayat ke-82. Kita sering baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat ya. Monggo kita tadaburi nanti kisah Nabi Musa dan Abdun Soleh, hamba yang soleh. Siapa dia? Para ulama tafsir yang kuat menyebutkan itu adalah Nabi Khidir ya, sebagai guru spiritualnya pada saat berjalan dalam sebuah perjalanan dengan Nabi Musa itu. Yaitu ketika Nabi Khidir menemukan rumah yang sudah hancur, maka dibangun tembok rumah itu dengan tanpa imbalan ya. Yang ini membuat Nabi Musa heran karena masyarakat di sana tidak welcome dengan kedatangan tamu-tamu asing ini ya. Mereka tidak memberikan penghormatan dan tidak hangat dalam penerimaan. Tetapi justru ketika menemukan rumah yang hancur, temboknya dibangun, nah Nabi Musa bertanya-tanya ada apa ya. Kemudian diceritakan oleh Nabi Khidir, ini bukan perintah saya, ini perintah Allah Ta'ala. Kenapa? Ya, bahwasanya wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini. Bangunan rumah ini milik 2 orang anak yatim. Wa kana abuhuma sholiha. 2 orang anak yatim ini bapaknya itu orang yang soleh. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah di bawah tembok ini, di bawah dinding ini ada harta karun. Nah, jadi harta karun yang tersimpan, kalau dibangun maka harta karunnya nanti akan nampak, muncul. Nah, fa'arada rabbuka yablugha ashuddahuma. Maka Allah menginginkan supaya anak ini tumbuh dewasa, kemudian memberikan wa yastakhrija kanzahuma, memberikan keluar harta karun untuk 2 anak ini, rahmatan min rabbik. Itu rahmah, kasih sayang dari Allah Ta'ala, bonus dari Allah Ta'ala. Itu apa tadi? Disebabkan 2 anak yatim ini memiliki ayah yang baik, ayah yang soleh. Nah seperti itu. Bahkan Imam Qurtubi menafsirkan kesolihan dari 2 anak yatim ini bukan bapak ibunya langsung, tetapi generasi ke-7-nya, kakek moyangnya yang ke-7 ke atas itu menurun sampai dengan anak dan cucunya, keberkahannya itu. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Kalau kita inginkan tadi wa min dzurriyyatina qurrata a'yun tadi, itu pertama-tama adalah mensolehkan kita dulu. Para suami, kepala rumah tangga ini kita solehkan, ibu rumah tangga kita solehkan, insya Allah anak kita, cucu kita, cicit kita, dan generasi sesudahnya itu menjadi generasi yang baik. Nah seperti itu rumusnya ya. Nah, maka kalau ada rumus yang kebalikannya, misalnya anak-anak yang kurang bisa diatur, barangkali kakek buyut kita dulu ada yang punya
tipe dan watak-watak seperti itu yang menurun kepada anak-anak kita barangkali ya, Allahu a'lam. Jadi kita harus tetap evaluasi dan waspada ya tentang segala sesuatunya ya, karena rumusnya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian itu berbuat baik, maka kebaikannya kembali pada kalian. Wa in asatum falaha. Kalau berbuat buruk juga kembalinya kepada kalian. Kalau bukan ke kita langsung, mungkin kepada keluarga kita. Kalau tidak kepada keluarga kita, mungkin kepada anak cucu kita nanti. Jadi hati-hati dengan segala kebaikan dan ataupun keburukan. Kalau kebaikan pasti kita kejar. Kalau keburukan harus kita waspadai ya. Jangan sampai kita membuat investasi keburukan yang itu dampaknya nanti kepada anak turun kita. Nah, seperti itulah ya, kita diingatkan. Wahai orang beriman, percaya dan beriman pada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya sebagian istri kalian dan anak kalian adalah musuh bagi kalian dengan permusuhan yang berkaitan dengan akhirat. Mereka menjadi perintang dan penghambat bagi kalian dalam menjalankan kebaikan dan amal-amal soleh yang bermanfaat di akhirat kelak. Karena itu waspada dan hati-hatilah kalian terhadap mereka. Ingat, jangan sampai kalian lebih memprioritaskan dan mengutamakan kecintaan dan belas kasihan kepada mereka daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang-kadang ada tipe-tipe keluarga ataupun istri maupun anak-anak yang menjadi penghalang ya. Ketika ayahnya ya misalnya ingin berangkat ke masjid untuk mendatangi pengajian atau untuk sholat jamaah rutin di masjid, istrinya gandoli ya, di sini aja mas, hujan-hujan atau ini ya saya takut sendirian misalnya ya. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang terjadi ya di dalam rumah tangga. Atau mungkin kebalikannya, istri ataupun anak-anak yang ngompor-ngompori kepada suami untuk melakukan pelanggaran, apalagi dalam bab ekonomi. Dia punya tetangga atau punya teman kantor yang kebetulan bisa dilihat, bisa didengar prestasinya dan juga pendapatan dari sisi duniawinya, padahal eselonnya sama, golongannya sama. Di sana kok cepat sekali perkembangannya ya dari sisi materi. Wah, akhirnya istri nyocok-ngocoki suami untuk melakukan hal-hal yang melanggar. Nah seperti itu ya, ada ya, banyak kasus terjadi sekarang ini yang perlu untuk kita waspadai. Nah jemaah sekalian di atas, setelah kita ketahui bahwa sebab dan latar belakang turunnya ayat ini adalah sejumlah orang dari penduduk Mekah masuk Islam dan ingin berhijrah, namun istri-istri dan anak-anak mereka menghalang-halangi mereka dari pergi berhijrah. Allah pun memerintahkan mereka agar waspada dan berhati-hati terhadap istri dan anak-anak mereka itu. Jangan sampai mereka menuruti semua kemauan para istri dan anak tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti zamanun ala ummati yakunu fihi halakur rajuli ala yadai zaujatihi wa waladihi yu'ayyiranihi bil faqri fayarkabu marakibasu fayahliku." Akan datang kepada umatku suatu zaman di mana kebinasaan seseorang adalah di tangan istri dan anaknya. Istri dan anaknya itu mencela dirinya karena miskin tadi, sehingga hal itu menyebabkan dirinya melakukan hal-hal yang jelek, sehingga ia pun binasa dan celaka yang tadi kita contohkan. Dan itu kasus yang sekarang sudah banyak sekali ya, suami yang dipengaruhi oleh istrinya. Kalau pada zaman dahulu, sebagaimana pernah saya ceritakan ya, kisah Bal'am bin Ba'ura, seorang orang yang dekat dengan Nabi Musa alaihissalam yang ahli ibadah, dan dia punya karomah, doanya tembus ke langit dan sangat mustajab. Ketika diperintahkan oleh Nabi Musa untuk berdakwah ke kaum Jababirah, kaum yang sangat dolim, didampingi oleh istrinya. Maka mereka memberikan pengaruh kepada Bal'am supaya mendoakan buruk untuk Nabi Musa dan umatnya. Tentunya sang suami
Bal'am ini tidak mau ya, karena dia orang kepercayaan Nabi Musa. Tetapi akhirnya apa? Mereka lobinya lewat istrinya. Nah ini kalau suami punya keteguhan, punya tekad yang bulat, nggak bisa dipengaruhi, mereka masuk, dipengaruhi kepada istrinya, dikasih materi, imbalan uang ataupun perhiasan yang banyak. Ini tolong lobi kepada suamimu ya, bujuklah suamimu supaya mau mengikuti apa yang menjadi aspirasi kami, menjadi keinginan kami, begitu begitu. Akhirnya ya istrinya ngerayu kepada suaminya. Nah ini kelemahan suami. Kalau dirayu oleh istri, oleh keluarganya, ini menjadi keimanan menjadi rapuh ya, tekadnya menjadi rapuh, dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi sesudahnya. Dia pun melakukan sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah inilah kisah-kisah ini menjadi pelajaran sejak zaman dahulu sampai kapanpun. Namanya pengaruh-pengaruh keluarga ini luar biasa ya. Jadi ini harus kita proteksi ya, pengaruh-pengaruh tersebut. Kita sebagai kepala rumah tangga ini punya power ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kitalah yang memegang kendali supaya mempertahankan, menjaga mereka dari api neraka. Kita sebagai kepala rumah tangga ini punya tanggung jawab. Nah, maka di sini ya Nabi mengingatkan, ada di antara umat ya, tanda-tanda akhir zaman ini rusaknya laki-laki, kebinasaan suami itu di tangan istri dan anak-anaknya. Nah, bisa mencela ya, memberikan atau bujukan kepada suaminya dengan kemiskinan tadi. Sementara tetangga-tetangganya yang sesama itu karirnya cepat, nah, suaminya lambat, maka dipengaruhi oleh istrinya ini. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk memaafkan para istri dan anak-anak tersebut di akhir ayat 14. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kalian memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh para istri dan anak-anak kalian dengan tidak menghukum mereka, berlapang dada dengan tidak memarahi, mencela dan mencerca mereka, serta menutup-nutupi kesalahan-kesalahan mereka sebagai langkah persiapan untuk memaafkan mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa para hambanya, serta Maha Penyayang kepada mereka, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan ya. Karena sebenarnya yang mereka lakukan ini adalah cerminan dari apa yang kita lakukan, mungkin bukan sekarang tapi sebelumnya ya. Jadi akhlak serta perilaku istri anak-anak itu tidak lepas dari apa yang kita lakukan dulu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang sesudahnya, ayat ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada di antara anak kalian, harta kalian itu fitnah, yaitu cobaan ya. Wallahu inda ajrun, dan Allah memiliki pahala yang besar. Jadi ada cobaan. Sesungguhnya harta dan anak tidak lain hanyalah ujian dan cobaan. Barangkali terkadang mungkin harta dan anak-anak kalian mendorong kalian melakukan hal yang haram, tidak menunaikan hak Allah, melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang agung bagi orang yang lebih memprioritaskan dan lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan terhadapnya, yang kemaksiatan itu dipicu oleh rasa cinta kepada harta dan anak-anaknya. Jadi kalau tadi itu musuh, ayat ke-14, yang ke-15 ini fitnah, cobaan ya. Bisa jadi ini adalah merupakan yang lebih umum, yang tadi lebih khusus. Karena fitnah cobaan ini ya sifatnya memberikan ya nyoba atau memberikan ya semacam test case ya kepada kita, apakah kita kuat imannya ataukah tidak. Tapi kalau musuh ini betul-betul memberikan halangan untuk melakukan kebaikan dan memberikan dorongan untuk melakukan kemaksiatan. Nah, jadi semua ini saling melengkapi. Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan At-Tabrani meriwayatkan dari Ka'ab bin Iyad, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna likulli ummatin fitnah
Wa inna fitnata ummatil mal, sesungguhnya tiap-tiap umat memiliki bentuk fitnahnya sendiri-sendiri. Dan fitnah atau cobaan umatku ada pada harta. Nah, kalau orang-orang mengatakan ada 3 ta ya, harta, tahta, wanita. Nah, ini ya sejak zaman dulu sampai kapanpun terjadi yang namanya 3 fitnah ini, yaitu fitnah harta, kemudian fitnah tahta, dan fitnah wanita ini. Fitnah harta yang terjadi pada umat-umat dulu ya sudah banyak. Ketika pada zamannya Nabi Isa ya, ceritanya agak panjang, tetapi ada hikmah yang disampaikan pada saat itu ya, bahwasanya di antara hikmah yang perlu untuk kita waspadai ada kalimat yang bagus sekali, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal dari segala macam kesalahan. Nah, seperti itu ya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal, sebab dari segala macam kesalahan. Karena begitu hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan. Dan ini jangan kita anggap sepele ya. Generasi sahabat yang kita sampaikan tadi, generasi yang terbagus, yang menjadi contoh ideal bagi kita saja, masih mengalami ya benih-benih ataupun mereka itu ya manusiawi lah ya. Beberapa contoh misalnya ya, suatu saat pada saat pagi seperti ini ya, subuh-subuh mereka sudah semangat untuk datang ke Masjid Nabawi. Setelah sholat subuh selesai ya, mereka berkumpul dan ternyata ada informasi yang sebelumnya didengar, bahwasanya saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah diceritakan pulang dari Bahrain habis sebuah ekspedisi peperangan dan membawa ghanimah yang banyak. Nah, rupanya para sahabat tahu ya, barangkali mereka datang kemudian kecipratan ya, namanya ghanimah ini. Maka saat itu Nabi mengetahui ya kondisi psikologis para sahabat dan mengatakan, amma wallahi la akhsyakum al-faqr, demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan kepada kalian. Kalian sudah teruji dengan masalah kemiskinan itu. Kalian sudah bertahun-tahun bertahan di Mekah begini dalam kondisi miskin, itu biasa. Tetapi yang aku khawatirkan itu adalah dunia. Dunia itulah yang menjadi fitnah bagi kalian, sehingga kalian akan hancur sebagaimana hancur umat yang terdahulu. Kalian menjadi berbeda pendapat, rebutan, dan kalian menjadi hancur seperti umat yang sebelumnya dulu-dulu juga hancur karena dunia ini. Itu peringatan Rasul ya kepada para sahabat ketika nanti pada masa-masa kekhalifahan penaklukan terjadi di mana-mana. Itu kan akhirnya bertebaran namanya dunia ya, karena pembayaran jizyah, upeti itu dari mana-mana. Ketika negeri Madinah berkuasa dan menaklukkan negeri-negeri sampai ke Syam, sampai ke Persia, sampai ke Afrika, maka negara-negara di luar itu menyetorkan namanya upeti, jizyah ke negeri Madinah ini. Jadi upeti itu adalah semacam harta yang didapatkan oleh negara Islam hasil dari mereka dilindungi oleh negara Islam. Negara Islam di Madinah berhasil menaklukkan satu negeri dan memberikan perlindungan, jaminan keamanan. Nah, jaminan keamanan itulah mereka memberikan kompensasi, dan itu banyak, bisa tahunan ya diberikan. Itu membuat aset investasi yang besar. Nah, itulah membuat fitnah dunia tadi. Pada saat peristiwa di perang Hunain misalnya ya, itu juga termasuk menjadi pelajaran fitnah harta ini kepada para sahabat yang saat itu setelah Fathu Mekah ya tahun 8 Hijriah, hari bulan Ramadan, kemudian bulan Syawalnya itu terjadi perang Hunain yang dekat ya, sekitar Taif situlah terjadinya peperangan ya. Ada pada saat Fathu Mekah itu kan 10.000, kemudian saat perang Hunain itu 12.000. Yang 2.000 itu kaum mu'alaf dari penduduk Mekah yang masuk Islam langsung ikut perang. Dan uniknya setelah perang ghanimah banyak. Yang mendapat ghanimah itu 2.000 orang tadi yang baru masuk Islam.
Yang 10.000 dari Madinah yang sudah muslim lama itu nggak kebagian. Nah itu ada kasak-kusuk ya, provokatornya di kalangan kaum muslimin yang sudah senior, yang sudah lama masuk Islamnya tadi. Ini Rasulullah tidak adil ya, kita yang sudah lama ya mengabdi kepada beliau di Madinah, lah kok ghanimahnya dikasih orang-orang yang baru masuk Islam baru kemarin bulan Ramadan ini. Ini nggak adil, kita harus protes begini. Mereka, Nabi tahu gejala-gejala itu, kemudian dikumpulkan ya, dikasih nasihat-nasihat panjang lebar, dan intinya itu kekhilafan mereka, dan akhirnya mereka menangis. Nah, itu enaknya ya, kita pada zaman Rasul kalau salah sedikit, kalau melenceng sedikit, beliau sudah tahu gejala itu dan langsung dikasih nasihat. Nah kita kalau salah siapa yang ngasih nasihat? Ya, Ustadz kita nggak tahu ya kesalahan kita. Nah, Nabi tahu tentang gejala-gejala seperti ini, dikasih nasihat. Wahai kaum muslimin, ya, saya ini memang asli Mekah ya, tetapi saya sudah berhijrah ke Madinah dan hati saya itu bersama kaum Ansor. Dari kalian yang ada di Madinah ini, seandainya kalian memilih jalan di satu sisi dan orang-orang Mekah itu memilih satu sisi, saya akan mengikuti jalan kalian ya. Tidakkah kalian ridho kalau mereka orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu membawa harta bendanya, sementara kalian membawa saya pulang ke Madinah? Mana yang kalian pilih? Nah, ditantang oleh Rasulullah seperti itu. Mana yang kalian pilih? Harta benda yang hanya sementara atau saya kembali kepada kalian ke Madinah? Mereka menangis ya, menyesal dari apa yang mereka tuntut seperti itu. Nah ini ya, coba kita mati, mereka ini manusia terbaik ya, tetapi ada benih-benih secara manusiawi, ada kecintaan kepada dunia lah, apalagi kita gitu loh intinya ya, ada harta yang menjadi fitnah yang harus kita waspadai. Nah, berikutnya dalam hadis diceritakan dari Imam Ahmad, kemudian Al-Bazzar dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waladu thamaratul qulub wa innahum majbanatun makhbalatun mahzanatun. Anak adalah buah hati, dan sesungguhnya anak adalah bisa menjadi faktor pemicu seseorang menjadi penakut, bakhil dan sedih. Nah, inilah ya dari peringatan Rasulullah ini ya. Jadi anak itu adalah buah hati, betul ya. Anak itu luar biasa, buah hati. Dan mereka ini sesungguhnya anak itu bisa menjadi faktor pemicu kepada seorang sehingga menjadikan si ayah itu kadang-kadang menjadi penakut gara-gara anaknya khawatir tidak bisa memberikan makanan yang bergizi ya kepada anak-anak ya. Sampai ada ayat di surah Al-Isra ayat 31, kita diperingatkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Jadi jangan khawatir ya. Kata orang Jawa, banyak anak banyak rezeki ya. Ya satu sisi memang betul ya. Masing-masing anak itu membawa wasilah rezekinya berbeda-beda ya. Kadang-kadang ada anak pertama yang memberikan rezeki misalnya kendaraan motor ya kepada keluarganya misalnya ya, disebabkan ada kehadiran anak pertama. Allah pemberi rezeki tetap ya, tapi ada gejala-gejalanya. Anak kedua memberikan rezeki kepada keluarga mobil misalnya ya. Anak ketiga keluarga tersebut mendapatkan rumah misalnya. Anak keempat bisa berangkat haji misalnya. Itu masing-masing kita nggak tahu ya. Jadi masing-masing anak membawa keberkahan dan rezeki yang kita tidak tahu dari mana pintu itu. Tetapi tetap ada planning ya, tetap ada perencanaan. Jangan sampai anaknya banyak nggak diurusi sehingga lari ke tetangga ngisruh sana sini. Kemudian ada juga anak-anaknya banyak dititipkan ke pondok-pondok, tapi SPP-nya nunggak semua. Nah, itu fakta yang kami tahu sendiri. Ya, jadi daripada ngasih makan di rumah butuh biaya banyak, dipondokkan semua. Yang ngasih makan kiainya. Ya, jadi SPP-nya nunggak di sana, nunggak di sini. Nanti ketika lulus, ya sudah lulus saja, ijazahnya tertahan.
Sekarang ada aturan pemerintah nggak boleh nahan ijazah. Waduh, terus tunggakannya siapa yang bayar itu ya? Ya itulah ya fenomena dalam kehidupan. Nah, anak ini kadang-kadang menjadi hal yang menakutkan orang tua, kemudian menjadikan orang tua bakhil ya, gara-gara menahan rezekinya dalam rangka untuk kepentingan anaknya di masa depan. Padahal belum tentu ya, apa yang diwariskan orang tua untuk anak-anak itu belum tentu seperti ekspektasi daripada orang tuanya ya. Ada cerita begini ya, pada zaman ada kisah ya, Khalifah Al-Mansur, itu khalifah kedua Bani Abbasiyah, pada saat diresmikan menjadi khalifah itu datang salah seorang alim yang namanya Muqatil bin Sulaiman. Dia seorang ahli tafsir yang mengarang tafsir Al-Kabir ya. Bisa kita baca karya tersebut sampai sekarang ini. Kemudian saat itu Khalifah Al-Mansur memberikan waktu, wahai Muqatil, tolong berikan nasihat kepadaku. Maka saat itu Muqatil mengatakan kepada Khalifah, nasihat dari apa yang saya dengar atau yang saya lihat wahai Khalifah. Kata Khalifah, dari apa yang kamu lihat? Maka Muqatil mengatakan begini, dulu ada Umar bin Abdul Aziz ya, beliau ini seorang khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, memiliki 11 anak. Dan pada saat meninggal dunia, beliau hanya punya 18 dinar warisan. Coba bisa kita bayangkan, khalifah besar ya, hanya meninggalkan 18 dinar saja. Dan beliau meninggalkan 11 anak tadi. Yang 18 dinar ini pun dibagi. 5 dinar untuk membeli kain kafan, yang 4 dinar untuk liang lahat. Jadi yang tersisa berapa? 9 anaknya sudah 11, belum istrinya. Jadi masing-masing anggota keluarga nggak sampai 1 dinar warisannya. Saat yang lain, Hisham bin Abdul Malik, itu khalifah ke-10 dari Bani Umayyah, saat meninggal dunia juga punya anak 11. Yang 1 anak itu mewarisi 1 juta dinar jumlahnya. Jauh sekali. Tadi 1 anak nggak sampai 1 dinar, ini 1 juta dinar. Tapi kata Muqatil, demi Allah wahai Khalifah Amirul Mukminin Al-Mansur, satu hari saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, salah satu putranya Umar bin Abdul Aziz itu bersedekah 100 ekor kuda fisabilillah untuk perang. 1 anak itu sedekahnya 100 ekor kuda. Dan pada hari yang sama saya melihat dengan mata kepala sendiri, kata Muqatil, 1 orang anak dari Hisham bin Abdul Malik itu mengemis, minta-minta di pasar. Coba, padahal dia mendapat warisan berapa? 1 juta. 1 juta dinar. Ada mengatakan kurang, tapi ya kita ini ya. Jadi ini orang-orang ini kembali review, bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, apa yang akan Anda tinggalkan untuk anak-anak? Kata Umar bin Abdul Aziz, saya tinggalkan untuk mereka ketakwaan. Takwa itulah bekal yang saya tinggalkan untuk anak-anak. Kalau mereka orang generasi yang bertakwa, anak-anak yang soleh, maka Allah akan menjaga mereka, akan mengawal mereka, mendampingi mereka, mengcover mereka. Tetapi kalau mereka generasi yang tidak soleh, maka saya tidak mau memfasilitasi, membantu mereka dalam kemaksiatan. Coba ya, luar biasa ini prinsipnya Umar bin Abdul Aziz. Kalau mereka soleh, Allah akan menjaga mereka, nggak khawatir. Wa mattaqilla ja'allahu makhraja, siapa yang bertakwa akan diberikan solusi oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari cara yang tidak disangka-sangka. Itu kalau anak-anak kita soleh, Allah akan menjaga mereka tadi, bisa sedekah 100 ekor onta, 100 ekor kuda tadi. Tapi kalau mereka tidak soleh, saya nggak sudi ngasih warisan untuk membantu mereka melakukan kemaksiatan. Nah seperti itulah ya prinsip yang perlu untuk kita pegang teguh. Ya kita sebagai kepala rumah tangga ini kan hanya fasilitator ya.
Pemberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Kita jangan mengintervensi ya urusan rezeki anak-anak kita. Itu urusan Allah Ta'ala. Walaupun tetap ya, kita tetap planning ya, tetap silahkan planning sisi kemanusiaan, tetapi masa depan mereka itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Baik jamaah sekalian, ini masih berlanjut ya pembahasan ini. Mudah-mudahan masih ada umur panjang bagi kita semuanya dan bisa terus mempelajari, menghayati ayat-ayat Al-Quran sehingga bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bekal kehidupan kita di masa akan datang untuk diri kita dan keluarga kita. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.